Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kita kembali pada kuliah rekayasa jembatan. Kali ini kita akan membicarakan topik mengenai desain girder dengan tipe girder T pada suatu jembatan beton bertulang. Nah, untuk mengarahkan diskusi menjadi lebih baik begitu, kuliah akan saya bagi dalam beberapa subtopik sebagai berikut ini. Kita mulai dari pengantar, kemudian kita lanjutkan tentang bagaimana menetapkan dimensi awal dari suatu girder jembatan, khususnya adalah girder tipe T beton bertulang, yang mana proses tersebut kita kenal sebagai preliminary design. Lalu poin ketiga, keempat, dan kelima ini adalah perhitungan dari kekuatan atau kapasitas lentur, geser, serta torsi dari desain girder tipe T beton bertulang. Nanti kita akan lakukan perhitungan sesuai dengan standar desain yang berlaku. Dalam hal ini di Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kita lanjutkan juga nanti ke poin 6, di mana pembahasannya adalah mengenai kapasitas dari girder tipe T jika ditinjau dari kombinasi kuat geser dan juga torsi. Lalu pembahasan akan kita cek untuk deformasi yang terjadi dan bagaimana pengendalian retak pada girder tersebut. Baik, kita mulai dari poin yang pertama sebagai pengantar terlebih dahulu ya. Jadi pada slide berikut Anda bisa melihat ada suatu girder tipe T yang mana bentuknya memang seperti huruf T, yang terdiri dari dek atau plat lantai jembatan yang berfungsi sebagai sayap atau flange dari penampang girder tersebut, dan juga terdapat balok ataupun girder berbentuk persegi panjang yang menjadi badan atau web dari girder tersebut. Nah, lalu perencanaan gelagar beton bertulang sendiri itu terdiri dari perencanaan kapasitas atau kuat lentur, kemudian kuat geser dan torsi, pengecekan deformasi, dan juga pengendalian retak. Jadi beberapa hal yang tadi saya sebutkan nanti akan kita lakukan perhitungan ataupun juga pengecekan begitu pada desain yang kita lakukan pada girder jembatan tersebut. Kemudian struktur gelagar beton bertulang ini tadi sudah saya singgung di awal ya, akan terdiri dari khususnya ini adalah girder T ya, akan terdiri dari sayap atau flange beton bertulang yang dicor monolit dengan badan atau web dari girder atau gelagar persegi panjang beton bertulang. Kemudian hal pertama nanti yang akan kita lakukan sebelum kita mendesain itu adalah menentukan secara umum begitu ya, berapa dimensi dari girder yang kita gunakan ya. Istilah ini dikenal juga sebagai preliminary design, di mana preliminary design merupakan adalah konseptual design dari suatu girder, yang mana tentu ini perlu kita cek apakah nanti terlalu boros atau justru malah belum aman, dalam arti kapasitasnya tidak memenuhi persyaratan teknis. Nah, preliminary design sendiri ini bisa Anda lakukan dengan mengacu pada beberapa angka yang disajikan pada tabel berikut ini, di mana pada pembahasan kali ini yaitu gelagar T jika digunakan bentang sederhana atau single span, ketinggian dari balok atau girder atau juga gelagar nanti bisa kita dekati dengan angka 0,07 dikalikan panjang bentangnya. Atau juga bila gelagar tersebut digunakan pada bentang menerus ya, bukan single span ya, nanti bisa kita dekati dengan 0,065 dikalikan dengan panjang bentang jembatan tersebut. Yang menjadi perhatian di sini ya, Anda harus memahami bahwa memang angka ini adalah guidance begitu, atau petunjuk secara umum yang bisa digunakan oleh perencana. Anda bisa mengikutinya secara
langsung, atau juga Anda boleh sebenarnya melakukan sedikit modifikasi terhadap dimensi dari gelagar tipe T tersebut. Yang menjadi poin penting adalah berapapun penampang ya, nanti kita akan bisa hitung berapa kebutuhan tulangannya, dan tentu kapasitas dari penampang tersebut nanti mampu untuk mendukung beban rencana. Itu adalah poin yang paling penting. Kemudian untuk gelagar tipe lainnya seperti beton prategang atau pre-stress, itu Anda bisa acu pada tabel berikut, dan juga untuk gelagar tipe baja konvensional Anda bisa mengacu pada tabel berikut ini. Nah, lalu juga dalam slide ini dibahas bahwa preliminary design ini bisa kita lakukan dengan mengikuti flowchart berikut ini, di mana kita akan memulai dengan mengumpulkan beberapa data seperti berapa lebar badan dari gelagar, kemudian tebal plat sayap, panjang bentang gelagar, kemudian jarak antar gelagar, serta tinggi penampang gelagar ya. Lalu kita akan lanjutkan apakah tinggi penampang gelagar ini sudah lebih besar dari 0,07 dikalikan LB atau bentang gelagar. Jika iya, kita bisa lakukan preliminary untuk tebal slabnya, di mana tebal slabnya ini minimum adalah 200 mili, atau juga bisa didekati dengan 100 plus 40 dikalikan SG, yaitu adalah jarak antar gelagarnya. Nilai terbesar di antara keduanya nanti kita ambil sebagai tebal plat sayapnya. Mohon maaf. Lalu jika hal ini sudah kita lakukan, kita bisa lanjutkan ke perhitungan lebar efektif dari gelagar tersebut, di mana lebar efektifnya nanti akan diambil sebagai nilai terkecil di antara ketiga persamaan yang disajikan pada slide berikut ini. Jika hal ini sudah selesai kita lakukan, maka preliminary design sudah kita selesaikan, dan kita akan mendapatkan dimensi dari penampang gelagar beton bertulang yang nanti setelah itu akan bisa kita hitung berapa tulangan yang dibutuhkan untuk menahan gaya-gaya dalam yang terjadi pada gelagar tersebut. Nah, dari flowchart tadi, jika kita teliti lebih detail, tadi ternyata tebal plat sayap atau flange itu diambil minimal ditentukan dari persamaan berikut ya. Tebal sayap lebih besar dari sama dengan 200 atau 100 plus 40 LB. Kemudian juga tadi sudah disajikan bahwa lebar efektif plat sayap atau flange itu bisa diambil nilai terkecil dari ketiga persamaan yang ada pada slide berikut ini. Lalu yang ketiga, setelah kita melakukan preliminary design, kita bisa mulai untuk mendesain kapasitas atau kuat lentur dari gelagar tersebut ya. Dimana secara umum, karena ini menggunakan material berupa beton bertulang, teori-teori yang telah Anda pelajari pada mata kuliah struktur beton bisa kita aplikasikan pada proses desain ini, walaupun nanti ada beberapa detail desain yang mungkin sedikit berbeda karena ini adalah struktur jembatan, tetapi secara prinsip itu akan sama begitu ya ketika melakukan proses desain. Nah, catatan yang kedua adalah karena ini berupa gelagar tipe T, nanti akan ada dua kemungkinan terkait dengan kedalaman blok tekan dari beton, di mana di sini pada slide ini dibagi menjadi dua kondisi ya, yaitu kuat lentur kondisi 1 itu adalah di mana posisi sumbu netralnya itu ada di wilayah peralihan daerah tekan dengan daerah tarik yang berada di dalam plat beton ya. Itu bisa Anda lihat sebagai gambar yang sebelah atas. Artinya kedalaman blok tekan atau A-nya itu adalah berada di dalam plat atau dek dari jembatan tersebut. Kemudian kondisi yang kedua yang mungkin juga terjadi itu adalah kedalaman blok tekan atau A-nya itu
tidak hanya di deck tetapi juga sudah mencapai badan atau web dari gelagar tersebut. Nah, saya pikir ini pembahasan mengenai balok tipe T ini telah Anda pelajari pada struktur beton, sehingga prinsip-prinsip desain yang ada di sana bisa kita akan aplikasikan pada pembahasan kali ini. Kemudian perencanaan kuat lentur pada gelagar untuk kondisi pertama, di mana kedalaman blok tekannya ada di zona sayap ya, atau di deck dari jembatan, bisa dilakukan dengan mengikuti flowchart berikut ini. Tentu pertama kita harus mengumpulkan dan juga mendefinisikan beberapa properti seperti karakteristik material berupa kuat tekan beton, kemudian kuat leleh dari baja tulangan yang kita gunakan dan sebagainya, serta dimensi dari penampang yang telah kita peroleh dari proses sebelumnya, yaitu proses preliminary design. Kemudian kita juga harus telah melakukan analisis struktur baik dengan hand calculation ataupun dengan bantuan software. Utamanya adalah untuk mengetahui berapa gaya-gaya dalam, khususnya berupa momen ultimate, momen lentur yang terjadi pada gelagar kita ya. Kemudian setelah itu kita bisa mendefinisikan kita akan menggunakan diameter tulangan berapa, dan kita bisa menetapkan nanti desain tulangannya seperti apa. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah menghitung tinggi efektif atau DE dengan persamaan seperti yang ada di slide berikut ini. Kemudian kita juga bisa menghitung perkiraan kebutuhan tulangan ya, luas tulangan yang dibutuhkan bisa kita dekati dengan persamaan berikut ini. Dan untuk nilai diameter tulangan tertentu yang tadi kita telah tetapkan di langkah sebelumnya, kita bisa tetapkan berapa jumlah tulangannya, yaitu AS yang dibutuhkan dibagi dengan luas tulangan tunggal yang kita gunakan. Lalu setelah itu kita bisa hitung kedalaman blok tekan ekivalennya dengan persamaan berikut ini, dan setelah itu kita bisa hitung momen nominalnya sebagai berikut. Lalu kita juga perlu mengecek apakah daerah maksud saya apakah desain dari tulangan tersebut nanti akan berupa kondisi terkendali tarik atau tekan dan sebagainya. Kita harus hitung terlebih dahulu nilai beta 1 ya. Ini tergantung dari berapa kuat tekan beton yang Anda gunakan. Lalu setelah itu kita bisa menghitung nilai C, yaitu adalah jarak antara serat tekan terluar ke garis netralnya yang merupakan A dibagi dengan beta 1. Lalu kita bisa menghitung regangan baja tulangan tarik yang terjadi dengan perbandingan segitiga pada diagram regangannya ya. Kemudian berdasarkan nilai epsilon S atau regangan baja tulangan tarik tersebut, kita bisa menetapkan berapa nilai faktor reduksi kekuatan lenturnya ya. Nah, setelah itu kita juga perlu memastikan berapa momen cracknya ya, atau momen retaknya dengan persamaan berikut. Dan desain akan kita evaluasi dari MR atau momen resisten, tahanan momen, yaitu adalah V dikalikan MN, nilainya harus lebih besar dari sama dengan 1,33 momen ultimate. Dan V dikalikan MN harus lebih besar dari sama dengan 1,2 dikalikan momen crack. Dua hal ini cukup spesifik yang harus dilakukan pada desain girder jembatan. Mungkin pada pembahasan di struktur baja Anda tidak pernah menemukan hal ini, karena memang ini spesifik untuk dicek pada saat mendesain girder dari jembatan. Nah, dalam perencanaan komponen struktur beton ya, langkah awal yang dilakukan itu adalah menentukan dimensi penampang termasuk mutu material yang digunakan ya, seperti yang tadi telah kita sampaikan di depan pada saat kita mendiskusikan flowchart tadi. Lalu karena sifat beton yang lemah terhadap tarik, maka digunakan tulangan tarik untuk menahan lentur yang terjadi. Tulangan akan kita tempatkan nanti pada posisi paling dekat dengan serat yang mengalami tarik.
Lalu kuat lentur nominal juga akan kita hitung berdasarkan asumsi distribusi tegangan persegi ekivalen di mana tegangan beton didekati dengan nilai 0,85 F aksen C dan terdistribusi merata pada daerah tekan ekivalen yang nanti akan dibatasi oleh serat tekan terluar penampang dan suatu garis yang sejajar dengan sumbu netral pada jarak A atau yang bisa kita hitung dengan beta 1 dibagi dengan C terhadap atau dari tepi serat tekan terluarnya. Kemudian hubungan tersebut nanti akan kita gunakan dalam perhitungan lentur untuk menentukan nilai C dan dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut ini. Lalu nilai beta 1 bisa kita hitung dengan beberapa persamaan berikut ini ya, tergantung kondisi dari F aksen C-nya berapa. Tadi sudah kita diskusikan lebih detail pada flowchart. Dan ini adalah diagram tegangan dan regangan dari balok persegi ya. Anda bisa mengingat-ingat kembali pembahasan hal ini pada saat menempuh mata kuliah struktur beton. Ya, ini adalah perhitungan gaya tekan atau C ya, yang nilainya adalah 0,85 F aksen C dikalikan A dikalikan BW. Kemudian ini adalah gaya tarik ya, yang terdiri dari AS dikalikan FY. Nah, lalu berdasarkan konsep kesetimbangan di mana C sama dengan T, maka nanti kita bisa tulis persamaan sebagai berikut ini. Dan dari situ bisa kita jabarkan bahwa A nilainya adalah AS kali FY dibagi dengan 0,85 F aksen C dikalikan BW. Kemudian momen nominal bisa kita hitung dengan gaya dikalikan lengan, yaitu adalah T dikalikan lengannya terhadap titik C, yaitu nilainya adalah DE min A per 2. Dengan demikian kita bisa lanjutkan V dikalikan MN sebagai berikut ini, dan nilai V sangat tergantung dari berapa regangan baja serat tarik terluarnya. Nah, ini adalah beberapa kondisi batas untuk menetapkan berapa nilai dari batas regangan. Kalau untuk daerah yang terkendali tekan dan terkendali tarik, itu berapa tergantung juga dari kuat leleh minimum tulangannya. Lalu ini adalah grafik untuk menentukan nilai V ya, di mana daerah yang terkendali tekan itu akan diberikan nilai V yang cukup rendah ya, 0,75 sekitar itu, dan daerah yang terkendali tarik itu akan diberi nilai V yang cukup besar yaitu 0,9. Dan daerah transisi bisa didekati dengan persamaan sebagai berikut ini. Lalu momen resisten tadi kita pahami bahwa nilainya adalah V dikalikan Mn ya. Dan kuat lentur untuk kondisi 1 itu bisa Anda hitung untuk beberapa atau untuk dua kondisi batas berikut ini. Di mana MCR bisa Anda hitung dengan persamaan berikut ya. Dan MU adalah gaya dalam berupa momen lentur yang diperoleh dari hasil analisis struktur menggunakan software atau dengan hitungan tangan. Lalu untuk kondisi 2, ini intinya adalah bahwa blok tekannya itu akan berada tidak hanya di deck tetapi juga di daerah badan, sehingga nanti yang sedikit berbeda adalah cara untuk menghitung nilai gaya tekan atau C ya, yang mana Anda harus menghitungnya berdasarkan kedalaman A yang terdiri dari deck dan juga badan atau web. Nah, lebih detailnya silahkan nanti Anda baca secara mandiri pada slide berikut ini. Secara konsep itu hanya berbeda di perhitungan nilai CC-nya tadi. Baik, lalu ini untuk contoh, saya pikir bisa dibaca secara mandiri, dan saya sudah menyediakan video untuk contoh perhitungan tersebut di Google Classroom. Baik,
kita lanjutkan sekalian ke perhitungan kuat geser ya. Jadi pada tahap selanjutnya, atau maaf, pada tahap sebelumnya kita telah menghitung kapasitas lentur dari girder. Saat ini kita akan mencoba mengevaluasi apakah penampang tersebut memiliki tahanan geser yang memadai, dan jika belum, nanti akan disupport oleh sengkang atau tulangan transversal. Bagaimana proses mendesain kuat geser atau kapasitas geser? Kita tentu di awal perlu memulainya dengan menetapkan dan juga mengetahui beberapa parameter-parameter berikut ini ya, terdiri dari properti material, kemudian geometri penampang, dan juga berapa gaya geser ultimate yang harus ditahan oleh desain girder kita. Kemudian pertama kita harus menghitung kemampuan geser dari beton tanpa tulangan ya, atau ini yang sering disimbolkan sebagai VC yang bisa didekati dengan persamaan berikut. Lalu periksalah apakah VU, gaya geser ultimate yang harus ditahan, nilainya lebih besar dari setengah V dikalikan VC. Jika tidak, maka artinya kalau tidak berarti kurang dari sama dengan, maka cukup digunakan tulangan geser minimum. Tapi jika iya, Anda harus mendesain VS-nya ya, kebutuhan tulangannya sebagai berikut ini dengan persamaan berikut ini. Dan kita tahu nanti bahwa V nominal itu merupakan sumbangan dari VC dan juga VS atau sengkang yang digunakan. Lalu kita perlu menghitung V resisten atau tahanan geser yang terdiri dari Vn dikalikan V. Kemudian kita akan evaluasi VVN lebih besar dari sama dengan VU. Jika iya, desain dinyatakan aman. Jika tidak, maka kita perlu melakukan modifikasi, baik memperbesar dimensi penampang ataupun menambah rapat atau menambah kaki dari tulangan sengkang. Baik, ini hanyalah pembesaran dari flowchart tadi. Saya pikir bisa kita lewati ya. Nah, lalu lebih detail juga ini ada flowchart sebenarnya sama ya dengan yang tadi. Hanya saja ini ada beberapa informasi yang lebih detail seperti VS bisa dihitung dengan persamaan yang lebih detail sebagai berikut dan seterusnya. Juga ada aturan mengenai jarak maksimum dari tulangan sengkang untuk jembatan. Oke, lalu ini saya pikir bisa kita lanjutkan saja. Untuk contoh nanti bisa Anda baca secara mandiri. Kemudian yang berikutnya adalah tentang torsi. Jadi selain geser dan juga momen lentur, pada girder jembatan kita juga akan memungkinkan terjadi torsi, dan itu kita perlu cek apakah gelagarnya mampu mendukung torsi yang terjadi. Tentu pertama, seperti tahap-tahap sebelumnya, kita perlu menetapkan dan juga harus mengetahui berapa properti penampangnya, karakteristik materialnya, dan seterusnya. Kemudian kita cek dulu TC atau momen retak torsi dengan persamaan berikut. Jika TU-nya itu, TU adalah gaya torsi ya, yang diperoleh dari model struktur. Jika lebih besar dari 0,25 VTC, maka kita perlu tulangan torsi. Jika tidak, kita tidak memerlukan tulangan torsi. Dan tulangan torsi bisa didekati dengan persamaan berikut, dan ini harus dipastikan bahwa VTN lebih besar dari sama dengan TU, di mana V-nya bisa diambil 0,75. Ya, ini detailnya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian kombinasi kuat geser dan torsi ya, selain lentur, geser, dan juga torsi, kita juga perlu mengecek kombinasi antara geser dan juga torsi ya. Pertama, ini properti material dan geometri harus kita ketahui. Setelah itu kita hitung TC sebagai berikut ya, dan juga VC sebagai berikut. Nah, kita akan mengevaluasi ya dengan ketiga kondisi batas berikut ya. Dengan catatan jika salah satu syarat di antara ketiga persamaan berikut tidak dipenuhi, maka perlu desain tulangan torsi ya. Jika salah satu saja dari kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita harus mendesain tulangan torsinya. Tetapi jika semua sudah terpenuhi, maka evaluasi dinyatakan selesai begitu.
Nah, bagaimana jika tidak terpenuhi? Maka TS-nya harus kita tambahkan ya, dan VS-nya juga harus kita tambahkan ya. Artinya tulangan torsi perlu kita tambah, dan luasan ya bisa kita dekati dengan persamaan berikut. Lalu TN-nya kita hitung kembali dengan TS yang baru, dan VN-nya kita hitung kembali dengan VS yang baru. Lalu interaksinya adalah sebagai berikut: TU per VTN plus VU per VVN harus kurang dari sama dengan 1. Oke, ini hanyalah zoom in dari flowchart tadi ya, dan ini adalah beberapa detail persamaan yang tadi ada di flowchart tersebut. Kemudian pengecekan deformasi ya, ini juga bisa kita lakukan dengan mengikuti persamaan yang ada pada flowchart berikut. Pertama, harus kita tahu karakteristik material dan penampang ya. Kemudian kita hitung modulus of rupture dengan persamaan berikut. Lalu kita hitung kembali momen inersia efektifnya dengan persamaan berikut ini ya. Kemudian kita akan evaluasi deformasi seketika ya, saat itu juga akibat beban mati berdasarkan inersia efektifnya. Dan deformasi seketika akibat beban mati pada atau berdasarkan pada inersia gross ya. Dua hal ini harus kita evaluasi, dan setelah itu kita akan bisa hitung deformasi jangka panjangnya berdasarkan inersia efektif dan inersia gross. Lalu kita akan bisa menetapkan nilai pre-chamber itu dari nilai terbesar antara deformasi jangka panjang akibat inersia efektif dan juga inersia gross ya. Jadi ini yang disebut sebagai chamber atau lawan lendut. Jadi kalau Anda melihat jembatan dari arah samping begitu ya, terlihat bahwa jembatan itu tidak datar-datar saja, tetapi agak sedikit melengkung ke atas begitu ya. Nah, berapa tinggi lengkungannya ke atas tersebut yang dikenal sebagai chamber, dan ini digunakan untuk mengantisipasi adanya deformasi jangka panjang. Oke, kemudian ini beberapa contoh perhitungannya, nanti silakan Anda bisa baca mandiri di slide ini ya. Lalu yang berikutnya adalah mengenai pengendalian retak ya. Pengendalian retak ini bisa kita evaluasi juga pada desain girder ya. Tentu pertama kita harus tahu dulu karakteristik penampang dan juga materialnya. Lalu Anda hitung modulus of rupture dengan persamaan berikut. Kemudian Anda hitung tegangan tarik di serat bawah penampang sebagai berikut, dan Anda evaluasi kalau nilainya kurang dari 0,8 fr ya, maka desain selesai. Tapi kalau dia tidak kurang dari 0,8 fr, Anda bisa desain tulangan pengendali retaknya dengan ketentuan mengikuti persamaan berikut ini. Ya, ini adalah zoom in saja dari flowchart tadi, dan ini adalah detail dari flowchart tadi. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih.